Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah pagi ini. Semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang adalah dasar dari kehidupan kita, pedoman bagi iman dan perilaku kita, supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita sampai pada surat Yakobus pasal 2, kita akan membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Saya membaca demikian firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya masih akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang favoritisme, ya, tentang sikap pilih kasih, ya, tentang keberpihakan. Ya, tema minggu lalu sama dengan tema sekarang, yaitu stop favoritisme. Kita harus berhenti membeda-bedakan orang berdasarkan status, ya, berdasarkan kondisi ekonomi atau hal-hal lahiriah lainnya. Kita harus berhenti, ya, berpihak atau membedakan orang seperti itu, ya. Mengapa Bapak Ibu? Sebab favoritisme, sebab keberpihakan atau sikap pilih kasih itu adalah dosa yang serius. Nah, minggu lalu kita melihat dua alasan pertama, ya, mengapa favoritisme itu dosa. Mengapa kita harus berhenti membeda-bedakan orang berdasarkan kondisi fisiknya. Kita belajar yang pertama bahwa favoritisme itu dosa, sebab ketika kita bersikap pilih kasih, sama saja kita sedang merampas kedaulatan Allah. Kita kenal hanya Yesuslah satu-satunya hakim yang adil. Amin. Dialah yang berkuasa untuk meninggikan seseorang ataupun merendahkan orang lain. Dia yang mengangkat dan dia yang menurunkan. Siapakah kita? Manusia. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita meninggikan orang lain dan merendahkan orang lainnya lagi, maka kita telah merampas kedaulatan Allah. Kita menjadi hakim atas manusia. Ingat firman Tuhan bahwa kita tidak boleh menghakimi. Sebab hanya Yesuslah hakim yang adil, Yesuslah hakim yang benar. Amin. Jangan merampas kedaulatan Allah. Jangan meninggikan orang atau jangan merendahkan yang lain. Bapak Ibu, hanya Yesus saja yang patut kita muliakan karena dialah satu-satunya pribadi yang mulia. Amin. Dan di hadapan Allah yang mulia, semua orang itu sama. Yang gak ada bedanya, yang kaya, yang miskin, di hadapan Allah sama, saudara. Tidak ada yang bisa
menandingi kemuliaan Allah. Semua kita telah berdosa, semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita sekarang adalah ahli waris dari kerajaan surga, itu semua karena anugerah Allah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, minggu lalu kita juga melihat alasan yang kedua, mengapa favoritisme itu dosa. Sebab kalau kita membeda-bedakan orang, kalau kita meninggikan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berkedudukan, kita ini sedang menyamakan diri kita dengan musuh-musuh Allah. Ingat, kecongkakan adalah dosa. Congkak adalah musuh Allah. Kita membaca kemarin bagaimana orang-orang kaya pada umumnya, bukan orang-orang kaya di gereja ini ya. Ini adalah orang kaya pada umumnya. Itu biasanya menindas, menggunakan kekayaan untuk merampas hak-hak orang miskin. Makanya ketika kita meninggikan orang-orang yang seperti itu, kita sedang mensejajarkan diri kita dengan para penindas, dengan orang-orang yang merampas hak-hak orang yang berkebutuhan. Sama saja kita menyamakan diri kita dengan musuh-musuh Allah. Mari, sebagaimana Yesus memandang semua orang sama di hadapannya, kita juga melakukan hal yang sama seperti Yesus. Amin. Ya, kita tidak membeda-bedakan orang ya berdasarkan statusnya, berdasarkan kekayaannya, ataupun hal-hal yang sifatnya lahiriah seperti penampilan. Ingat bahwa Allah tidak memandang yang dipandang oleh manusia, Allah tidak memandang yang kelihatan, tetapi Allah memandang hati, Bapak Ibu ya. Tuhan itu melihat hati. Makanya moralitas Kristen itu sebenarnya bukan perbuatan, tetapi motivasi. Orang berlaku baik sekalipun kalau motivasinya jahat, saudara, maka itu sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, semua harus didasarkan pada motivasi yang benar, hati. Makanya Tuhan itu bukan melihat muka, tetapi Dia melihat hati. Mari kita juga belajar untuk melihat orang bukan berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi berdasarkan hati mereka yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan adalah saudara-saudara seiman, adalah keluarga Allah. Amin. Dan kita harus melakukan semua orang dengan kasih Allah, kasih yang telah rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita. Nah, pada kesempatan ini saudara, saya akan mengemukakan alasan yang ketiga, alasan yang terakhir, mengapa keberpihakan itu adalah dosa, mengapa sikap pilih kasih itu adalah dosa, mengapa favoritisme itu adalah dosa, yaitu karena favoritisme itu melanggar hukum kasihnya Tuhan. Favoritisme itu melanggar hukum Tuhan yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dari beberapa ayat ini ada alur pemikiran yang seperti ini Bapak Ibu ya. Yakobus menunjukkan bahwa sikap pilih kasih, favoritisme itu melanggar hukum kedua dari hukum yang utama itu, yaitu mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Semua orang yang membeda-bedakan itu berdosa terhadap hukum Allah ini. Kita melanggar hukum untuk mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini yang dinyatakan dalam teks ini. Nah, melanggar hukum Allah itu adalah dosa. Itu dosa yang sangat serius. Dan kalau kita melanggar satu saja bagian dari hukum Allah, artinya kita melanggar semua hukum Allah. Bapak Ibu, hukum Allah itu adalah satu kesatuan. Ya, kita mengenal ada 10 hukum, ya, 10 hukum Taurat. Kalau kita melakukan 9 hukum Taurat tetapi melanggar salah satunya saja, maka kita sesungguhnya sudah melanggar semuanya. Ini alur pemikiran dari teks ini. Nah, kemudian saudara, karena hukum Allah itu menjadi standar yang akan dipakai Allah untuk menghakimi semua orang. Sekali lagi, karena hukum Allah adalah standar yang akan dipakai oleh Allah untuk menghakimi semua orang, maka kita harus hidup, ya. Kita harus hidup dalam terang penghakiman yang akan datang itu, saudara. Kita membaca tadi
di ayat yang ke-12 ya. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang itu. Saudara, suatu waktu kita akan dihakimi menurut standar hukum Allah itu. Makanya kita harus hidup sebagaimana orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum Allah itu. Sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup dalam terang penghakiman Allah itu. Amin. Ya, satu waktu di ibadah sore saya katakan, doakan kami para pelayan Tuhan ini ya yang berkhotbah, karena kami harus mempertanggungjawabkan perkataan kami, tindakan kami di hadapan Allah. Sebab semua orang akan dihakimi, Bapak Ibu. Ya, karena Allah akan menghakimi berdasarkan standar hukumnya, maka kita harus hidup dalam terang penghakiman itu. Khususnya saat ini dalam tema ini, mari kita menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Amin. Tidak membeda-bedakan. Janganlah kita mengamalkan iman kita itu dengan memandang muka. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Tetapi jangan mengasihi dengan memandang muka, saudara ya. Saya hanya mengasihi orang-orang tertentu, tetapi saya mengabaikan yang lain. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mengasihi semua orang dengan tidak membeda-bedakan berdasarkan status ataupun keadaan lahiriah mereka, tetapi mengasihi semua orang karena mereka adalah sesama anggota keluarga kerajaan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan supaya dalam hidup ini kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan kita menjadi kesaksian yang hidup bahwa kita adalah murid-murid Kristus sebab kita saling mengasihi sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Nah, saya akan membahas secara lebih detail ya, setidaknya ada 3 bagian yang saya ingin bahas dari ayat-ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama, perhatikan bahwa hukum Allah itu adalah kasih Bapak Ibu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu dan kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi hukum Allah itu adalah kasih, tetapi pilih kasih, nah itu, pilih kasih itu melanggar hukum kasih itu. Saya melihat bahwa orang-orang yang menerima surat Yakobus ini membela diri, jemaat mula-mula itu membela diri. Kalau kami mengutamakan pihak tertentu karena kami mau menghormati mereka, kan seperti itu. Kami mengasihi mereka, ya. Yakobus mengatakan, ya baik kalau kamu mentaati hukum yang utama itu. Tetapi kalau kamu mentaatinya dengan pilih kasih, sesungguhnya kamu melanggar hukum itu. Haleluya Bapak Ibu. Kita semua mau mengasihi, amin. Tetapi jangan mengasihi dengan memilih kasih, kan begitu ya. Membeda-bedakan orang, saya mengasihi dia lebih dari mengasihi yang lain. Saya memperlakukan dia lebih dari saya memperlakukan yang lain. Ini dosa, ini justru melanggar hukum kasih itu. Ya, saya mau menegaskan lagi bahwa pilih kasih atau favoritisme itu bukan sekedar kesalahan biasa Bapak Ibu. Ini adalah dosa, ini adalah dosa yang serius. Ini disebut sebagai melanggar hukum Allah. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-9 lagi. Ayat yang ke-9, perhatikan, saya mau menerangkan ini, ayat yang ke-9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jadi jelas, orang yang memandang muka dia berdosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berbuat dosa di hadapan Allah. Amin. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jangan sampai kita menjadi pelanggar-pelanggar hukum Allah karena upah dosa adalah maut. Mari kita dalam hidup ini kita mau hidup seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Melakukan seluruh kehendak Allah, bukan melanggarnya.
Dalam Matius pasal yang ke-7 kita diingatkan, bukan setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Inilah pentingnya persekutuan seperti sekarang ini. Kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Seperti Paulus, saudara, dia tuh kalau memberitakan Injil, dia bukan hanya soal ikut Yesus kamu diberkati, ikut Yesus kamu akan jadi kaya, ikut Yesus kamu akan jadi sembuh. Tidak, ikut Yesus sebab akan ada penghakiman. Ikut Yesus karena ada keadilan, ikut Yesus karena dosa yang tidak diampuni akan mendatangkan penghukuman yang kekal. Tapi gereja sekarang sudah mulai memberitakan ikut Yesus, kita senang, kita bahagia. Tapi tidak diajar melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah untuk kita lakukan. Ingat amanat agung Tuhan Yesus Kristus, pergi jadikanlah semua bangsamu muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Inilah pentingnya persekutuan kita Bapak Ibu ya. Ya suatu waktu saya bimbingan ya dengan anak-anak muda ya, kita ngobrol. Dia bilang seperti ini, ada teman-temanku yang tanya gini Om, kalau di gerejamu khotbahnya gimana? Waduh kalau pendetaku kalau khotbah itu kadang baca satu pasal. Satu pasal katanya. Cik Dawon nih katanya. Loh iya kalau nggak percaya yuk datang ke gereja. Orang-orang sekarang kadang-kadang sudah nggak kuat kalau diminta membaca satu perikop gitu, satu pasal, cik dawon nih saudara. Enak khotbah itu baca satu ayat lalu ceritanya 1 jam gitu nggak terasa ya. Nggak usah baca-baca teks gitu. Bapak Ibu kalau cuma seperti itu kita tidak akan mengenal kebenaran dan kita tidak akan bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Amin Bapak Ibu. Mau bertekun dalam firman? Karena inilah panggilan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berdosa karena kita melanggar hukum-hukum Allah itu. Jangan sampai kita disebut sebagai pembuat-pembuat kejahatan, pelaku-pelaku kejahatan. Nah, Yakobus menyebut hukum itu sebagai hukum yang utama, Bapak Ibu ya. Coba kita baca lagi ayat yang ke-8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, dalam terjemahan lain disebut sebagai hukum yang agung, hukum yang mulia. Mengapa disebut bahwa mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri disebut sebagai hukum yang utama, hukum yang agung, hukum yang mulia, sebab hukum itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum itu datangnya dari Allah Bapak Ibu. Dan hukum itu hukum yang utama, hukum yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, itu menunjukkan otoritas dari hukum itu. Kalau kita tidak melakukannya, bahaya Bapak Ibu. Kan begitu ya. Ada kuasa di dalam hukum itu. Nah mengapa hukum itu penting bagi kita? Sebab semua kita yang percaya Yesus, kita ini adalah ahli waris dari kerajaan itu. Amin. Kita adalah anggota-anggota dari kerajaan Allah. Makanya sebagai warga kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam hukum-hukum kerajaan itu. Itulah hukum Yesus Kristus, itulah hukum yang terutama, itulah hukum yang agung, itulah hukum yang mulia. Coba kita baca lagi ayat yang kelima. Kemarin kita baca ini ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Ingat yang dianggap miskin loh ya. Bukan hanya miskin tapi yang dianggap miskin ini meliputi semua orang ya. Untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu percaya sebagai ahli waris dari kerajaan Allah? Amin. Yakin kalau mati masuk surga? Haleluya. Lah, sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita ini adalah anggota-anggota kerajaan Allah. Makanya kita kalau berdoa disuruh doa seperti apa? Datanglah kerajaanmu. Kenapa kita berani mengatakan itu? Karena kita adalah anggota-anggota dari kerajaan Allah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah
di bumi seperti di surga. Amin. Dan sebagai anggota-anggota kerajaan Allah, Bapak Ibu harus hidup berdasarkan hukum-hukum kerajaan itu. Saudara, kita di Indonesia aja harus hidup berdasarkan hukum definitif di Indonesia. Kalau tidak, kita bisa berhadapan dengan hukum. Apakah itu pidana, apakah itu perdata? Kita nggak bisa mengabaikan hukum itu. Nah, kalau kita sebagai anggota kerajaan Allah, harus wajib kita hidup dalam hukum kerajaan Allah itu, saudara. Dan Yakobus mengatakan hukum itu tertulis di dalam kitab suci. Ya. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa ini adalah hukum yang terutama. Ya. Bahwa dalam hukum ini terangkum semua hukum-hukum Allah. Ini menyangkut perintah-perintah Allah yang telah diberikan kepada gereja Tuhan seperti yang kita punya dalam kitab suci, saudara. Jadi ini menyangkut keseluruhan hukum Allah. Ingat, Alkitab adalah firman Allah. Sebagai orang percaya kita harus percaya dan mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas penuh atas iman kita, yang berotoritas penuh atas kehidupan kita. Alkitab itu mengungkapkan akan seluruh kehendak Allah, rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan kita harus melakukan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Itu sebabnya menjadi orang Kristen harus rajin membaca Alkitab. Amin, Bapak Ibu. Kita harus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya tujuan untuk mengisi intelektual kita, mengisi otak kita, atau dalam tataran pengetahuan saja, tetapi kita membaca, mempelajari Alkitab untuk kita memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita tidak mengenal kebenaran, jangan sampai kita menjadi pelanggar hukum. Makanya kenapa kita harus membaca Alkitab dan menerangkan Alkitab? Karena ini firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Ini penting bagi kita. Dan Yakobus mengambil hukum ini dari Imamat 19 ayat 18. Coba kita lihat Imamat 19 ayat 18, supaya kita tahu semuanya. Imamat pasal 19 ayat yang ke-18 ditulis seperti ini. Ya. Janganlah engkau, ayat yang ke-18. Ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam perjanjian baru, ayat ini dikutip sebanyak 6 kali dalam kitab-kitab Injil. Paulus juga mengutip itu dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-9, Galatia pasal 5 ayat yang ke-14. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini hukum yang tertulis dalam kitab suci, Bapak Ibu. Dan Yesus menyebutnya sebagai perintah terbesar kedua setelah perintah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kalau kita membaca dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-40, Yesus mengatakan pada kedua hukum ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah rangkuman dari semua hukum Allah yang tertulis dalam kitab Taurat dan seluruh kitab nabi. Jadi kalau kita mau melakukan seluruh hukum Taurat, seluruh kitab nabi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lihat, kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya tadi dikatakan, janganlah engkau menuntut balas, janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu.
Coba kita mundur ke ayat yang ke-15 dari Imamat pasal 19, ayat yang ke-15. Dikatakan, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Bapak Ibu, ini adalah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apakah kita sudah menerapkan kasih ini? Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Amin. Dan ketika Bapak Ibu Saudara mau mengasihi sesama, jangan melakukannya dengan memandang muka. Jangan memberi tempat duduk terbaik hanya untuk orang-orang yang dianggap terhormat, tetapi tidak untuk yang lain. Jangan hanya menyapa orang-orang yang secara fisik kelihatan luar biasa, tetapi tidak menyapa yang lain. Jangan hanya mau bersalaman dengan orang-orang yang penampilannya hebat, tetapi kita nggak mau bersalaman dengan orang-orang yang mungkin penampilannya biasa-biasa saja. Mari kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Nah, berbicara tentang hukum kasih ini, saya mau mengingatkan lagi bahwa ada banyak orang yang salah, saudara ya. Ada orang yang mengatakan bahwa untuk dapat mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, maka kita pertama-tama harus mengasihi diri sendiri dulu. Ini salah Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang mengatakan hukum Allah itu 3. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah dirimu sendiri. Ada orang yang mengatakan kita tidak bisa mengasihi Tuhan sebelum kita mengasihi diri sendiri. Ini juga salah. Kita tidak bisa mengasihi sesama dengan benar sebelum kita mengasihi diri sendiri. Ini juga salah, saudara. Ini juga salah. Karena apa? Itu membuat manusia berfokus kepada dirinya sendiri dulu. Padahal fokus kita pertama-tama adalah Tuhan. Dan yang kedua adalah manusia dalam hubungan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Hanya ada 2 perintah besar. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Tidak ada perintah kasihilah dirimu sendiri. Enggak ada perintah. Saudara boleh membaca di seluruh Alkitab. Tidak ada perintah kasihilah dirimu sendiri. Yang ada adalah kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri itu adalah standar yang Tuhan tetapkan untuk kita mengasihi sesama kita. Itu bukan perintah. Hukum hanya ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ini maksudnya rangkumannya ya, hukum yang terutama. Tidak ada hukum yang ketiga, kasihilah dirimu sendiri. Itu tidak ada. Enggak ada. Mengasihi diri sendiri adalah standar yang harus kita lakukan untuk kita mengasihi sesama kita. Saudara, saya mau mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan dengan kecenderungan untuk mengasihi diri sendiri. Yang enggak ada orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, enggak ada, saudara. Itu sudah kecenderungannya. Bahkan betapapun orang itu menyimpang dari kebenaran, betapa jahatnya orang itu, tetap orang itu pasti akan mengasihi dirinya sendiri. Itu adalah kecenderungan manusia. Itu tidak perlu diperintahkan Bapak Ibu ya. Semua kita pasti mengasihi diri kita sendiri. Enggak ada orang yang membenci dirinya sendiri. Siapapun kita. Orang yang dianggap kurang waras pun mengasihi dirinya sendiri ya. Masih makan juga, sekalipun tidak makan seperti kita. Jadi itu adalah kecenderungan kita.
Manusia selalu mencintai dirinya sendiri. Tidak perlu ada perintah untuk mengasihi diri sendiri, untuk meningkatkan kasih kita kepada diri kita sendiri. Enggak perlu Bapak Ibu. Enggak ada perintah itu, semua orang mengasihi dirinya sendiri. Tetapi kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Amin. Dan itu adalah standar, itu bukan perintah. Jadi fokus kita adalah kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Karena kita ini udah biasa mengasihi diri sendiri. Ya, saudara, memang tidak bisa kita mengungkapkan dengan cara yang lebih hebat mengasihi sesama selain dengan seperti kita mengasihi diri sendiri. Intinya seperti ini, kalau Bapak Ibu peduli kepada kebutuhan Bapak Ibu, saudara, maka Bapak Ibu juga harus peduli kepada kebutuhan orang lain. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, mempedulikan perasaan Bapak Ibu saudara, maka Bapak Ibu juga harus mempedulikan perasaan orang lain. Itu artinya mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ya, kadang ini kita ingin perasaan kita dijaga, tapi kita nggak pernah jaga perasaan orang lain. Kita nggak pernah ingin disinggung, tapi kita menyinggung orang lain. Kan begitu. Kalau Bapak Ibu peduli tentang bagaimana orang memperlakukan Bapak Ibu, saya nggak mau diperlakukan begini loh ya, saya nggak mau diperlakukan begitu. Maka Bapak Ibu juga harus peduli dalam hal memperlakukan orang lain. Ini artinya mengasihi sesama seperti kisah kita mengasihi diri sendiri. Amin. Jadi hanya ada dua hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Mengasihi sesama seperti diri sendiri itu adalah standar dalam kita menyatakan kasih kepada orang lain. Dan memang tidak ada ekspresi yang lebih tinggi daripada mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Sebagaimana saudara memenuhi kebutuhan saudara, demikianlah kita juga mau memenuhi kebutuhan orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah kadang ini kita ini juga gitu ya. Ya wah kalau untuk butuhnya dewe, waduh kita paling getol, tapi tidak untuk butuhnya orang lain. Untuk perasaan kita sendiri kita luar biasa menjaga diri, tapi kita enggak menjaga perasaan orang lain. Kalau kita diperlakukan salah sedikit, kita udah marah-marah, tapi kita memperlakukan orang lain dengan cara yang salah. Itu melanggar hukum Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi hukum Allah adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi pilih kasih itu melanggar hukum kasih itu. Itu yang pertama. Hal yang kedua, coba perhatikan bahwa melanggar hukum Allah pada tingkat apapun itu artinya kita melanggar seluruh hukum Allah. Wow, ini kebenaran yang harus kita pahami. Coba kita baca ayat yang ke-9 lagi. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-9 lagi. Ayat yang ke-10 saja. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi jelas dikatakan, kalau ada seorang yang mentaati seluruh hukum Allah, tetapi melanggar satu saja, maka dia sudah melanggar seluruhnya. Apa yang Yakobus ingin katakan dari teks ini? Bahwa sesungguhnya hukum Allah itu adalah satu kesatuan Bapak Ibu. Hukum Allah itu adalah satu kesatuan, seperti mata rantai. Saudara, kalau satu mata rantai putus, maka akan terputuslah seluruh rantai itu. Kita berusaha mentaati seluruh hukum Taurat, tetapi kalau kita melanggar salah satunya saja, maka kita sudah memutuskan rantai itu.
kita tidak mentaati seluruh hukum itu. Ya, Bapak Ibu, saya berharap kita tidak berpikir bahwa perintah hukum Taurat itu tidak ada derajatnya ya, sama pentingnya, atau semua dosa itu sama nilainya. Enggak seperti itu. Coba kita lihat Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi ada hukum yang lebih penting dari hukum yang lain. Ternyata melakukan keadilan dan belas kasihan, kesetiaan itu lebih penting daripada praktek-praktek keagamaan yang lain. Jadi jangan dianggap semua sama ya. Ada perbedaannya. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 18. Ini tentang perzinahan. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi ada perbedaan, saudara. Jadi percabulan itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Karena dosa-dosa yang lain itu terjadi di luar dirinya, tetapi percabulan itu terjadi di dalam dirinya. Saya hanya mau menekankan bahwa ada perbedaan tingkat-tingkat dosa seperti itu. Tetapi yang lebih penting kita perlu pahami adalah apapun dosanya, apakah yang dosa besar atau dosa kecil, ya. Kalau kita melakukan salah satunya, itu menjadikan kita semua pelanggar hukum Tuhan. Saya berpikir mungkin pada waktu itu jemaat yang digembalakan oleh Yakobus berkata seperti ini, ya aku pilih kasih tapi aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak menipu. Yakobus mau mengatakan, kalau orang tidak membunuh tetapi mencuri, maka sesungguhnya dia juga melanggar hukum itu. Kamu tidak membunuh, kamu tidak mencuri, tetapi dengan kamu tidak berbelas kasihan kepada orang-orang miskin, kamu juga menjadi pelanggar hukum Allah itu. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat serius ya. Kita ini bisa menjadi baik dalam banyak hal ya, tetapi kalau kita tidak berbelas kasihan kepada orang lain, kita menjadi pelanggar dari hukum itu. Makanya kata Paulus apa? Aku mungkin bisa berbahasa dalam semua bahasa, bahkan bahasa malaikat. Aku mau menyerahkan nyawaku untuk keselamatan orang, tetapi kalau aku tidak melakukan atas dasar kasih, artinya mengabaikan hukum yang terutama, keadilan, kasih, belas kasihan itu, maka sesungguhnya aku tidak ada gunanya. Aku seperti gong yang gemerincing. Kosong. Bapak Ibu, kalau ada seorang yang divonis hukuman mati karena kasus pembunuhan, dia tidak bisa bilang begini, Pak, saya ini kepala keluarga yang baik. Saya nggak pernah mencuri. Saya suami yang setia, saya nggak pernah selingkuh. Saya orang tua yang baik, saya jadi teladan buat anak-anak saya. Saya tidak pernah menghina orang miskin. Tetapi karena dia membunuh, dia harus masuk penjara karena pembunuhan itu. Satu, pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu akan menjadikan kita menjadi pelanggar seluruh hukum Allah. Dan ini kebenaran yang harus kita pahami. Mari Bapak Ibu, Yakobus mau menekankan kepada kita, mungkin kita baik dalam banyak hal. Kita melakukan banyak kebaikan, tetapi kalau kita memandang muka, kita
kita membeda-bedakan orang, sama saja kita adalah pelanggar hukum Allah. Jadi favoritisme itu menjadikan kita pelanggar hukum Allah. Sekalipun mungkin kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak merampok bank, gitu ya. Kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi ketika engkau menghakimi orang lain berdasarkan kondisi fisiknya atau hal-hal lahiriahnya, sesungguhnya kita sudah menjadi pelanggar hukum Allah secara keseluruhan. Makanya mari kita stop favoritisme. Amin. Amin. Stop membeda-bedakan orang. Dan mari kita mengatur semua kegiatan kita itu sama untuk semua orang. Hal yang ketiga, Bapak Ibu. Sebagai orang-orang percaya yang mengenal kebenaran ini, kita harus berbicara dan bertindak seperti orang-orang yang akan diadili berdasarkan hukum yang memerdekakan orang itu. Coba kita membaca lagi di dalam ayat 12 dan 13. Yakobus pasal 2 ayat 12 dan 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin, Bapak Ibu. Ayat ini menegaskan bahwa sebagai orang-orang percaya, mari kita berkata-kata, kita berlaku atau kita berbicara, kita hidup, kita bertindak sebagaimana seharusnya seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum Allah. Apapun yang kita katakan sekarang ini, apapun yang akan kita lakukan sekarang, ingat bahwa kita akan mempertanggungjawabkan perkataan kita. Kita akan mempertanggungjawabkan tindakan kita di hadapan Allah. Dan standar dari pengadilan kita adalah hukum yang memerdekakan orang. Di antaranya adalah berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, berbicara tentang penghakiman, mungkin ini agak sulit kita pahami ya, karena kita tahunya kita telah dibebaskan dari dosa. Ya, tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus telah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi dihukum, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan penghakiman di sini ya? Apa maksudnya hukum yang memerdekakan orang itu? Coba kita membaca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Ini menegaskan bahwa kita tidak akan dihukum lagi sebenarnya. Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita tidak akan turut dihukum bersama-sama dengan dunia yang menolak Yesus. Coba kita lihat lagi Roma 8 ayat 1, supaya lebih jelas. Roma pasal 8 ayat 1. Perhatikan firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada banyak ayat yang serupa dengan ini yang menunjukkan bahwa Yesus telah memikul dosa-dosa kita, bahwa kita tidak akan turut dihukum. Jika kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan menghadapi murka Allah. Kita tidak akan menghadapi penghukuman yang kekal. Kita tidak akan menghadapi yang namanya tahta putih. Ya. Coba kita lihat di Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20. Mulai ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil.
Berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu, ayat-ayat ini adalah untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus. Amin. Kita tidak akan dihukum di lautan api itu. Kita tidak akan menghadapi tahta putih itu ya. Ya, kita tidak akan menghadapi tahta putih yang besar itu. Lalu apa maksudnya penghakiman yang ada di dalam Yakobus tadi? Itu adalah penghakiman di hadapan tahta Kristus ya. Itu di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Coba perhatikan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Bisa ditampilkan ayatnya? Saya baca untuk kita sekalian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini berbeda dengan tahta putih Bapak Ibu. Ini berbeda dengan tahta putih yang besar itu. Bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi saya harap kita sudah bisa membedakan tahta putih dengan tahta pengadilan Kristus. Kata jahat dalam bahasa aslinya itu artinya tidak berharga Bapak Ibu. Alkitab mengatakan dosa-dosa kita telah diselesaikan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Namun kehidupan kita Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya akan dihakimi juga. Kita akan dievaluasi sampai ke dalam tingkat hati kita. Jangan sampai kita hanya orang yang berseru Tuhan, Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Hal-hal baik yang kita lakukan di dalam iman, hal-hal baik yang kita lakukan karena kita memuliakan Tuhan, itu akan diberi pahala yang sangat besar. Tetapi perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berharga, yang tidak ada artinya, itu akan dibakar seperti kayu, dibakar seperti jerami, dibakar seperti tunggul Bapak Ibu. Coba kita lihat 1 Korintus 3, supaya kita tahu bahwa sebagai orang percaya, semua pekerjaan kita akan dihakimi, yang tidak berharga itu akan hangus. Kita akan selamat seperti orang-orang yang keluar dari dalam api. Tidak ada kemuliaan dalam artian tidak ada upah dari hal-hal baik yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 11-15. Demikian firman Tuhan ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu mau semua perbuatan kita dalam iman itu tetap utuh, ya tetap ada setelah melalui ujian itu? Amin. Maka lakukanlah segala sesuatu seperti kehendak Tuhan. Jangan membangun ya dengan kayu, dengan rumput kering atau jerami, karena benda-benda ini akan hangus terbakar oleh api. Ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang mengaku percaya, orang-orang yang mengikut Yesus,
tetapi tidak mentaati hukum-hukum Allah. Tetapi kalau kita membangun dengan emas, perak, dan batu permata, maka ketika diuji menghadapi tahta pengadilan Kristus, maka kita akan mendapatkan upah yang besar dari Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ini bukan soal penghukuman untuk masuk neraka atau masuk sorga, tidak. Tetapi setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah kita mau selamat seperti keluar dari dalam api hangus seperti itu? Tidak. Kita mau ketika kita diuji, ketika kita diadili, ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita mendapatkan kata-kata yang berharga itu, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat penting. Mari. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hukum yang memerdekakan orang? Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Tidak perlu ini, tidak perlu itu. Ya, memang benar. Ada hukum-hukum yang sifatnya hukum-hukum keagamaan yang tidak bisa kita teruskan lagi. Hukum-hukum tata negara yang tidak bisa kita teruskan lagi. Tetapi prinsipnya adalah bahwa hukum yang memerdekakan orang ini adalah hukum-hukum yang tidak lagi legalistik. Hukum-hukum yang tidak lagi mengikat kita dalam ketakutan karena ketika kita tidak melakukan hukum itu kita akan dihukum dan ketika kita melakukannya kita akan masuk surga. Tidak, bukan karena itu. Hukum yang memerdekakan orang adalah artinya bahwa kita memiliki hukum Kristus. Ya, bahwa kita pertama-tama diselamatkan terlebih dahulu dan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita mentaati hukum dengan kekuatan Allah yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, hukum-hukum Allah bukan lagi sesuatu yang membebani kita, tetapi menjadi sukacita yang sangat besar. Kenapa? Karena kita telah diselamatkan di dalam Yesus. Karena kita telah diberikan karunia Roh Kudus dalam diri kita. Kita diberikan kuasa, kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kita belum selamat terlebih dahulu, kalau kita tidak menerima kuasa terlebih dahulu, sudah pasti kita tidak akan dapat melakukan hukum-hukum Allah. Tetapi orang yang sudah diselamatkan akan melakukan hukum-hukum Allah dengan setia, karena itu adalah hukum yang memerdekakan orang. Amin. Kita bukan mentaati hukum karena kita mau dimerdekakan, tetapi kita mentaati hukum karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari perhambaan dosa dan diberi kuasa untuk dapat melakukan hukum-hukum Allah itu. Makanya kata Yakobus, hendaklah perkataan dan tindakan kita itu kita lakukan sebagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kenapa dikatakan perkataan dan tindakan? Bapak Ibu, mudah kita berkata tetapi sulit kita melakukannya. Artinya bahwa hidup kita harus punya integritas. Kita harus melakukan apa yang kita katakan. Kita harus melakukan apa yang kita percayai. Amin Bapak Ibu. Kemudian kita melihat apa? Mereka yang menolak untuk menunjukkan belas kasihan akan menghadapi penghakiman yang sangat berat, tetapi siapa yang menunjukkan belas kasihan, dia akan menerima belas kasihan. Coba kita lihat di Yakobus pasal 2 ayat yang ke-13 tadi, kita baca lagi ayat itu. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-13. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bapak Ibu, yang saya pahami, bagian pertama dari ayat ini adalah untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus. Jadi penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Orang-orang yang belum percaya Yesus tidak akan punya belas kasihan. Karena belas kasihan adalah salah satu buah roh. Amin Bapak Ibu. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, ya, belas kasihan dan penguasaan diri. Ya. Bagian yang pertama,
itu menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi orang-orang yang akan mengalami penghakiman yang tidak berbelas kasihan itu adalah untuk orang-orang yang tidak percaya. Tetapi bagian yang kedua itu adalah untuk orang-orang yang percaya. Tetapi belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Jadi jangan sampai kita mengaku mengenal Kristus tetapi kita tidak berbelas kasihan ya. Ya jangan-jangan kita hanya mengaku tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus. Tidak sungguh-sungguh menjadi milik Kristus, maka kita akan mengalami penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, mari kita menunjukkan belas kasihan. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan memandang muka. Jangan membeda-bedakan orang. Perlakukan orang sama. Ya. Orang-orang yang berbelas kasihan adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Coba kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Ini penting untuk kita pahami. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini bukan berarti bahwa kita harus mempunyai kemurahan hati, baru kita akan menerima kemurahan. Tidak. Tetapi orang-orang yang murah hatinya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah lahir baru. Karena kita tidak mungkin memiliki kemurahan hati kalau kita belum percaya Yesus. Kalau kita belum menerima Roh Kudus. Kalau kita belum berbuah-buahkan kebenaran. Kita nggak mungkin memiliki kemurahan hati kalau kita belum lahir baru. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, ini menunjuk kepada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang menghasilkan buah roh, yaitu kemurahan hati. Dan orang-orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Amin. Makanya dikatakan bahwa belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Kemurahan hati akan menang atas penghakiman. Orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang tidak memandang muka, orang-orang yang berbelas kasihan, orang-orang yang murah hati, dia menang atas penghakiman. Amin. Amin. Karena dia adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita bukan pantas memperoleh kemurahan karena kita murah hati dengan usaha kita sendiri, tidak. Berbahagialah orang yang murah hatinya adalah orang-orang yang telah lahir baru, yang telah membuktikan kelahiran barunya dengan hidup yang dibaharui, yang menghasilkan buah roh, di antaranya kemurahan hati. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menang atas penghakiman. Amin. Orang-orang yang menerima upah yang besar. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, stop favoritisme. Stop membeda-bedakan orang. Stop pilih kasih, sebab itu dosa yang sangat serius. Ya jangan kita merampas kedaulatan Allah, menjadi hakim atas orang lain. Jangan kita menjadi sama dengan musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang yang menindas, orang-orang yang merampas hak orang-orang yang berkebutuhan. Dan jangan kita melanggar hukum yang utama itu. Amin. Tapi mari kita setia melakukannya. Mari kita mengasihi semua orang sama seperti Yesus mengasihi kita. Mari kita menghargai semua orang sama seperti Yesus menghargai kita. Karena belas kasihan, karena kemurahan itu mengalahkan penghakiman. Belas kasihan, kemurahan itu akan menang atas penghakiman. Mari sama-sama kita berdiri.